Ya, halo. Kembali lagi sama aku ya. Jadi di video yang ketiga ini aku mau lanjutin dari yang kemarin. Jadi ya kita belajar lagi yang mungkin bisa dibilang lebih advance lagi ya kan. Mungkin lebih berguna lagi, kelihatan lebih keren lagi juga gitu. Oke, langsung aja kita mulai ya. Ini aku udah siapin PowerPoint kan Pak sih gitu Pak. Jadi judulnya itu kondisi logika if else. Lanjut. Nah, di sini daftar isinya yaitu tujuan pembelajaran, konsep boolean, operator logis, if, elif, dan else. Terus ada kombinasi kondisi, ada juga flowchart sederhana. Nanti ada demo activity 3, ada juga project old enough to try. Terus yang terakhir bakalan aku kasih kesimpulan gitu ya. Oke, yang pertama tujuan pembelajaran. Tujuannya kali ini tuh kita mau memahami konsep Boolean dan operator logika, terus menggunakan if, elif, else dalam program, terus juga membuat dan memahami flowchart sederhana, ada juga menerapkan logika kondisi nanti pada activity 3 dan project old enough to drive. Lanjut ada konsep Boolean. Jadi Boolean itu tipe data dengan dua nilai, true atau false. Ya, ini tuh digunakan untuk mengambil keputusan ya atau tidak gitu ya. Ini ada contohnya buat Python eh, X sama dengan 5. Jadi nanti eh, ini tuh variabelnya X sama dengan 5. Kalau misalkan X lebih dari 3 itu sama dengan benar. Terus kalau kurang dari 3 itu false gitu ya. Ada juga ini operator logika yang selanjutnya N itu bernilai true jika semua kondisi benar. Jadi kalau misalkan satu dan dua benar itu baru true gitu. Kalau or itu bernilai true jika salah satu kondisinya benar. Jadi poin satu dan dua ini nggak harus dua-duanya benar. Pokoknya salah satu ada yang benar itu true gitu atau betul. Terus ada not ini membalik nilai boolean. Jadi kalau misalkan misal kalau true itu dua-duanya harus benar. Kalau dibalik jadi dua-duanya salah hasilnya benar gitu. Ini ada contohnya di Python ya, variabelnya X sama dengan 5, Y sama dengan 10. Ini bisa dibaca aja biar kalian juga lebih paham. Terus ada if, elif, else. Nah, ini tuh struktur percabangan untuk membuat keputusan dalam suatu program. Ini ada bentuk umumnya atau contohnya. If itu kondisi yang atau aksi jika kondisi benar. Kalau elif itu eh, kondisi dua benar. Kalau else itu aksi jika semuanya salah gitu ya. Terus ada kombinasi kondisi. Ini itu menggabungkan beberapa kondisi dengan and atau or. Ini contohnya begini. Misalkan umurnya 18, if umur lebih atau sama dengan 17 dan umur kurang dari atau sama dengan 60 print boleh punya SIM misalkan. Kalau enggak ya enggak boleh gitu. Terus nanti ada flowchart sederhana juga. Lanjut. Nah, nanti ada juga project old enough to drive. Ini program sederhana untuk menentukan apakah seseorang cukup umur untuk menyetir. Ini aku kasih contoh yang uh, sedikit aja. Nanti lebih kompleks tapi yang dipraktekkan. Terus kesimpulannya, boolean itu digunakan untuk logika true atau false, if, elif, else itu dasar dari percabangan,
flowchart itu membantu memahami alur keputusan, project dan demo itu membantu latihan untuk kasus yang nyata. Oke, itu aja PowerPoint-nya. Kita langsung lanjut ke prakteknya ya. Yuk lanjut. Di sini aku jelasin tentang flowchart dulu. Jadi flowchart ini itu digunakan untuk memudahkan kita menginput data gitu. Jadi misalkan kalau mau bikin coding, itu kan harus ada datanya dulu. Apa yang kalian mau lakukan di situ, terus apa yang tujuan kalian gitu untuk coding itu apa, terus variabel-variabelnya juga apa, rancangannya gimana, gitu-gitu. Nah, itu ditaruh flowchart biar nanti kalian coding mungkin bisa sambil lihat ini, eh, tinggal sesuaiin aja gitu di coding yang kalian pakai. Pakai Scratch ya tinggal geser boxnya. Kalau misalkan pakai Python ya tinggal input sesuai bahasa dari pemrograman Python itu sendiri. Nah, ini ada contoh sederhana aja. Ini start itu untuk mengawali tanda panah ini tuh searah karena ini tuh berarti nggak langsung atau gimana ya, kayak langsung ke input umur, habis start input umur gitu. Ini kan ada yang dua panah juga ini. Nah, ini nggak boleh pakai yang ini, harus yang ini gitu. Ini contohnya habis start, kalian input umur ya kan. Nah, kalau terus habis itu umurnya itu lebih lebih atau sama dengan 17 gitu. Ini tuh eh, codingnya gitu. Kalau misalkan ya itu nanti inputnya boleh punya SIM. Kalau misalkan enggak, itu inputnya belum cukup umur. Nah, di situ N gitu ya. Ini kalian bisa ganti-ganti juga variabel dan juga codingnya gitu. Misalkan kalian mau ganti ke hmm, masuk SMA misalkan. Masuk SMA tuh kan umurnya 15 ya kalau nggak salah minimal. Ya, minimal 15 gitu. Jadi kalau misalkan umurnya lebih atau sama dengan 15 gitu. Nah, untuk ianya itu kalau misalkan udah 15 atau lebih, itu berarti boleh masuk SMA. Kalau misalkan belum, itu belum boleh gitu. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ya, oke, kita lanjut ke Scratch yang pertama ya. Oke, di sini kita mau bikin yang temperature. Seperti biasa, kalau Scratch kita harus pakai yang ini nih, yang green flag click. Terus kita ke variabel. Nah, sebelumnya kalian bikin variabel dulu ya. Jadi kan aku udah bikin nih temperature yang aku bikin 25,5. Cara bikinnya kalian tinggal make a variable aja. Kemarin juga udah aku jelasin kan caranya. Jadi kalau udah dibikin kalian bakal muncul di sini gitu. Oke, langsung aja set variable temperature to 25. Nah, di situ kita pakai if-nya. If. Nah, untuk ini bisa jalan dengan baik itu butuh, nah, yang ini deh, ini. Nah, kita masukin variabelnya, ini temperature. Terus ini kita isi misalkan berapa ya? Let's say 20 deh. Kita isi 20. Nah, kalau misalkan 20 itu harus gimana?
Nah, pakai ini say, kalau misalkan isi 20 nanti dia bakal ngomong turn the meter on. Hasil kurang dari 20, sorry. Nah, else-nya kita isi, oh, tambahin itu dulu deh. Kita tambah lagi. Nah, sama kayak yang ini ya. Kita tinggal duplicate aja. If temperature, oh sorry, ini yang satunya yang lebih. Nah, pakainya yang ini. If temperature lebih dari, let's say, ya kita terbatas ya 99. Oh, sebentar. Oh, bentar, bentar. Makanya tambahin ini dulu. Nah, nah, terus satu lagi yang kurang dari. Nah, ini temperature lebih dari 19,9 sama kurang dari, ini kita bikin dari satu. Kalian bisa mengerti juga ya kalau mau. Nah, kalau gini, kalau misalkan kesini gini, bakalan kita munculin oke. Okay. Nah, oke. Okay. Else, kalau selain itu, kita bakal suruh dia ngomong turn the cooler on. Nah, ini udah jadi ya, harusnya ini sih yang sudah kita start. Nah, karena kita di sini 25,5 temperature-nya itu, selain daripada ini semuanya, selain daripada yang kita taruh di sini itu, ya maksudnya ke turn the cooler on gitu. Ini kalau misalkan diganti let's say 20, 20 itu maksudnya oke. Okay. Kalau kita ganti lagi nih, kita ganti 19. 19 turn heater on, karena itu terlalu dingin gitu. Ini kalian bisa seperti biasa, kalian mau ganti-ganti juga silahkan. Uh, Suka kalian aja sih, kalian mau main-mainin, boleh-boleh aja. Mau pelajari lebih lanjut juga boleh banget ya. Mungkin biar lebih dalam lagi, bisa tambahin lagi nih if else-nya. Oh, sampai banyak gitu. Boleh, boleh banget. Ya kan? Tinggal sesuai kemauan kalian aja sih. Maunya berapa variabel dan lain-lain gitu. Oke, yuk lanjut sekarang kita ke Python-nya ya. Aku pakai Replit seperti biasanya. Nah, ini konsepnya sama kayak yang tadi, sama kayak yang ini. Cuma kita pakai kita ubah ke Python, kita pakai bahasa Python gitu ya. Pertama kita masukin dulu variabelnya sama dengan sama dengan let's say 20 deh. Langsung kita pakai if di sini ya. If temperature kurang dari 20, print
mau print apa ya kira-kira? Hmm, ini deh kayak yang tadi ya. Turn the heater on. Hmm. Terus else selain itu di sini temperature lebih dari sama dengan 20 and temperature kurang dari sama dengan 30 deh 25,25 aja udah 25 rain oh, temperature oh, rain okay. Nah jadi selain itu rain selain itu kita suruh turn the cooler atau AC AC on. Ini udah kita langsung run aja ya. Error ya. Bentar. Nah, oke. Ternyata nggak bisa pakai else ini. Pakai elif ya. Pakainya elif. Nah, ini. Tadi yang tadi aku salah ketik. Harusnya ini pakai elif bukan else gitu. Nah, jadi dari awal temperature sama dengan 20. If temperature kurang dari 20, print turn the heater on. If temperature lebih dari sama dengan 20 dan temperature uh, kurang dari sama dengan 25, print OK. Selain itu turn the cooler on. Nah, langsung kita coba, boom, bisa OK keluar. Nah, seperti biasa ini bisa diganti-ganti ya. Kalau misalkan hmm, say 26 tuh, turn the cooler on. Jadi karena 26 itu di coding ini itu masuknya terlalu panas gitu. Jadi disuruh untuk nyalain AC-nya. Nah, kalau kita ganti misalkan 19, 19 bakal turn the heater on. Karena 19 itu terlalu dingin. Jadi codingnya bakal nyuruh untuk nyalain pemanasnya gitu. Oke, kurang lebih gitu aja ya untuk yang temperature ini. Kalian seperti biasa bisa ganti-ganti juga variabelnya dan lain-lain. Mau coba-coba silakan, mau tambahin juga boleh banget ya. Kita langsung lanjut ke yang selanjutnya ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Ini pakai Scratch lagi. Seperti biasa, kalau Scratch pakainya brand green flag ya. Nah, sebelumnya kalian juga make a variable dulu, country sama user age. Langsung saja kita mulai ask. Pertama, ask where do you want to
Habis itu set country, kita masukin answer, kita masukin lagi nanya how old are you. Kayak sebenarnya ini ditambahin deh apa South Africa atau Mexico, India sama France. Nah, di situ kita set lagi. Sebelumnya eh, kalau misalkan nanti masih agak salah-salah, tolong dimaklumin ya teman-teman karena aku juga masih belajar, belum terlalu pandai-pandai banget gitu. Ya tolong dimaafin aja, kita pakai if else. Ini dia. Sama kayak yang pertama pakai sama dengan tadi ya, lain. If country sama dengan sorry South Africa, kita tambah lagi if-nya. Nah, terus operators user age, umur yang kalian pakai. Ini kita set 16. Kalau lebih dari 16 ngomong apa? Ngomongnya you can drive. Selain itu ngomongnya you cannot drive. Kita tambahin lagi if-nya di sini. If country lagi ya, sama kayak yang awal, tinggal duplikat aja ini. Mexico, terus user age, kita duplikat aja. Oh sebelumnya tambahin if lagi, kalau bisa kalau ditambahin if lagi. Nah di bawah ini. Ya Mexico kita 17 deh, kita coba 17. Hey, kalau lebih dari 17, you can drive. Else-nya kita isi. Bentar dulu ya, tambahin lagi if-nya. Kita tambahin lagi.
Hmm, 12. Say you can try with parental agreement. Jadi harus setujui sama orang tuanya dulu. Tambahin lagi if-nya. User age kita duplicate. Masuk ke sini. Kita ganti ke 14. Say you can drive with parental supervisor. Supervision. Sorry. Supervision. Selain itu, you can try. Kalau ini kita langsung lanjut. Tambahin lagi if country India ya. Tambahin lagi if-nya. Ini tadi if doang ya. Waduh, salah. Else ya, teman-teman. If country India. Terus tambahin lagi if. Terus kita masukin user age. Kita taruh 17. Saya can write ini di India kalau 17 boleh itu boleh nyetir mobil. Selain itu nggak boleh. Tambahin lagi deh. Kita tambahin lagi ya. Yang terakhir France. France. If-nya kita tambahin. If country France. Tambahin lagi if-nya. Banyak, memang banyak sih. Itu user age. Kalau di France 17 juga. 17 sih you can drive. Else user age kita tambahin lagi if-nya. Terus say. Nah, masukin say. You can drive. Wait. Oh, ini diganti dulu deh. Sorry. Ini 14. You can drive with supervision. Supervisor. Supervision.
Selain itu nggak boleh. Hmm, ini kosong kita isi ini aja. Data is not available in for this country. Ya kurang lebih ini. Langsung aja kita coba. Kita coba 70. Gitu. Ya boleh. Gitu. Kalau misalkan kalian mau yang lain-lain boleh juga. Dan tinggal ganti-ganti aja sih. Yang lanjut sekarang ke Python ya. Nah sebelumnya masukin ini dulu. Ini country sama dengan input. Where do you want to draw? Sama kayak yang tadi di Replit. South Africa, Mexico, India, sama France. Untuk user age nanti input how old are you. Lanjut is country Africa. Dua if user age lebih dari sama dengan 17, print you can try. Else the print you cannot try. Hmm, to edit selanjutnya Mexico. If user age lebih dari sama dengan 18, print you can try. Only if you user age lebih dari sama dengan 16, print tiga dulu you can try with parental agreement with distribution orang. LF user age user age
lebih dari sama dengan 15. And you can drive with any time supervisor else friends you can try. Lanjut, Alif country sekarang kita India. If user age lebih dari sama dengan 18, then you can try. Nah, selain itu, friend you can try. Alif and call points. If user age lebih dari sama dengan 18, kita print you can try. Alif user age lebih dari sama dengan 15. Ini udah benar. Print you can try with parental supervision. Else print you cannot try. Else title is not available for this country. Nah, terusnya ini nih, misalnya kita run, nah dari awal nih. Bentar, aku coba benerin dulu ya.
Ya, ini udah aku benerin ya teman-teman. Jadi ternyata ini tuh nggak bisa pakai sama dengan, biasanya sama dengan 2 kali. Gitu. Jadi gitu aja. Tinggal kalian ganti yang ini tadi pakai sama dengan 2 kali. Langsung aja kita run. Kita coba Meksiko. Kalau ayam kita isi 18. Tuh sih kan. Ya. Oke, kali ini gitu aja. Kalian bisa ganti-ganti suka kalian ya. Oke, segitu aja. Makasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Bye bye.